Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Darul Anwar, NPM 16133100210. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak M. Sulkanul Umam, SDMSI, yang telah memberikan bimbingan kepada saya, sehingga terwujudlah hasil penelitian ini tentang pengaruh biaya operasional dengan pendapatan operasional dan dana pihak ketiga terhadap return on asset. Studi pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Dan tak lupa yang saya hormati juga dosen penguji saya. Untuk latar belakang permasalahan pada penelitian ini yaitu bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua, tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari kinerja bank yang diukur menggunakan rasio profitabilitas, yaitu rasio return on asset. Ketiga, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biaya operasional dengan pendapatan operasional dan dana pihak ketiga atau DPK itu sebagai variabel independen, serta untuk variabel dependen return on asset. Pada penelitian sebelumnya tidak konsistennya penelitian terdahulu. Untuk batasan masalah, peneliti hanya berfokus untuk meneliti seberapa pengaruh biaya operasional dengan pendapatan operasional serta dana pihak ketiga terhadap return on asset. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan biaya operasional dengan pendapatan operasional atau bruto terhadap return on asset? Kedua, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga terhadap return on asset? Untuk tujuan penelitian, yaitu sebagai untuk mengetahui adanya pengaruh positif dan signifikan biaya operasional dengan pendapatan operasional terhadap return on asset. Selanjutnya, untuk mengetahui adanya pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga terhadap return on asset. Untuk manfaat hasil penelitian terbagi menjadi tiga diantaranya, yaitu manfaat secara teoritis. Diharapkan dapat bermanfaat untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan pembelajaran pada bidang keuangan di perbankan. Untuk manfaat bagi perbankan, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan terhadap permasalahan yang dihadapi perbankan dalam hal mempertimbangkan pengelolaan biaya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dan hasil dari penelitian ini dapat membantu perbankan untuk mengambil keputusan masalah yang sejenis. Untuk manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa dan pihak lain yang membutuhkan untuk membandingkan antara teori dengan dunia prakteknya. Untuk penelitian terdahulu yaitu menurut Sudarwanti dan Pramono tahun 2017 dengan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara BOFO terhadap return on asset. Sedangkan menurut Aris tahun 2016 dengan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional atau BOFO terhadap return on asset. Menurut Hartini nomor tahun 2016 dengan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional terhadap return on asset. Sedangkan menurut Si Hombing dan Yahya tahun 2016 bahwa dengan hasil tidak terdapat pengaruh antara variabel dana pihak ketiga DPK terhadap return on asset. Sedangkan menurut Parenrengi dan Indratni tahun 2018 dengan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dana pihak ketiga terhadap return on asset. Untuk kerangka berpikir untuk X1 yaitu biaya operasional dengan pendapatan operasional atau BOPO.
Untuk X2 yaitu dana pihak ketiga atau DPK. Untuk Y, variabel Y adalah return on asset. Untuk metode penelitian, yang pertama tentang tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perbankan di Indonesia yang laporan keuangannya dipublikasi pada website masing-masing bank dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai 2019. Untuk data pengamatan diambil dari laporan keuangan bank yang telah memenuhi kriteria sampel pada periode 2015 sampai 2019. Untuk operasional variabel, yang pertama dari variabel X1 yaitu biaya operasional dengan pendapatan operasional atau BOPO, dengan definisi bahwa perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Jika semakin tinggi rasio BOPO, berarti semakin baik kinerja manajemen bank karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya. Untuk indikator, BOPO sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional kali 100%. Sedangkan untuk variabel X2 yaitu dana pihak ketiga, yaitu dana yang dipercayakan dari masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dengan indikator bahwa DPK sama dengan giro plus tabungan plus deposito. Untuk variabel Y yaitu return on asset, yaitu salah satu indikator profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan. Dengan indikator ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset kali 100%. Metode penentuan subjek. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari masing-masing bank yang listing di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2019. Diperoleh dengan jumlah bank yang menjadi populasi sebanyak 45 bank. Untuk sampel, teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria bahwa yang pertama, bank yang listing di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, bank yang memperoleh profit secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk teknik analisis datanya, yaitu terdiri dari statistik deskriptif, yaitu bagian dari ilmu statistik yang hanya menyajikan data tanpa mengambil keputusan. Selanjutnya dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterogenesitas. Selanjutnya dengan teknik regresi linear berganda, yaitu bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk pengujian hipotesis menggunakan koefisien determinasi dan uji statistik T dan uji X. Untuk hasil uji normalitas, yaitu hasil uji pada grafik normal probability plot tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitaran garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada pengujian ini. Dapat disimpulkan bahwa pada pola distribusi normal atau data memenuhi asumsi normalitas. Untuk hasil uji hipotesis untuk variabel X1 yaitu BOPO dengan perolehan T hitung minus 19,701, sedangkan untuk nilai signifikansi 0,000. Dengan keterangan hipotesis pertama ditolak. Untuk variabel X2 DPK dengan perolehan T hitung 3,048 dan nilai signifikansi 0,003. Dengan hipotesis kedua diterima. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.